Hai pemirsa Before 30, apa kabar Anda hari ini? Senang berjumpa dengan Anda kembali dalam acara yang kita nanti-nantikan. Dan hari ini, di episode kali ini, saya bawakan program ini ke hadapan Anda dari Seminyak Bali. Setiap tema-tema yang kami pilih di dalam program Before 30 bukan hanya menarik hati atau enak didengar, tetapi lebih dari itu, kami percaya itu akan mengubahkan kehidupan Anda. Sudah terlalu banyak kesaksian-kesaksian yang diberitahukan kepada kami bagaimana orang-orang hidupnya, kondisinya betul-betul diubah. Tidak mungkin terjadi, tetapi itu mereka alami. Jadi, jangan beranjak kemana-mana, setengah jam ke depan, tetap di kursi Anda. Sebab sebentar lagi saya akan membahas sebuah topik yang pasti akan mengubah kehidupan setiap kita. Dan saya akan kembali lagi duduk bersama dengan Anda dan berbincang-bincang setelah yang satu ini. Thank you, Jesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Siapa percaya diberkati oleh Tuhan? Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Yes. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, Dia dimuliakan, naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Katakan sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan dengan penuh kerinduan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Pemirsa yang saya kasih, mari kita bicara tentang sesuatu yang banyak orang tidak ingin membahasnya, yaitu tentang maut. Judulnya adalah Roh Maut
dikalahkan. Apa itu roh maut? Roh maut adalah pekerjaan iblis atau si jahat yang menghancurkan dan membinasakan, membunuh seseorang sehingga dia mengalami kematian secara prematur. Kematian itu bisa secara fisik, yaitu meninggal dunia orangnya, atau bisa juga secara jiwa dan hal-hal yang lainnya. Mari kita langsung buka aja firman Tuhan, dan pengajaran kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36. Bunyinya, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Pertama-tama kita lihat dulu bahwa roh maut tidak pandang bulu. Dia bisa bekerja bahkan di dalam kehidupan orang yang baik seperti Dorcas atau Tabita. Orang ini terkenal banyak sekali amal sosial perbuatan baiknya. Dia banyak memberi sedekah. Tetapi dia mengalami kematian sebelum saatnya. Mengapa? Tidak ditulis catat dengan jelas di sini. Alasannya mungkin sakit penyakit tertentu, mungkin kecelakaan, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, nanti di akhir cerita ini dia dibangkitkan melalui hamba Tuhan, murid Kristus namanya Petrus. Nah, mungkin ada sesuatu yang sekarang sedang bekerja di dalam hidupmu yang Anda mungkin tidak pahami, tidak mengerti apa ini ya. Kenapa aku sudah berusaha tetapi tetap seperti seolah-olah tidak bisa mendapat jalan keluar. Keadaanku semakin terpuruk. Dan Anda mulai curiga seperti ada sesuatu yang bekerja, seperti ada seorang, seperti ada musuh yang tidak kelihatan. Nah, kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar itu adalah roh jahat yang bekerja di dalam kehidupan Anda. Kita baca lebih lanjut ayatnya. Di dalam ayat 37 dikatakan, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Nah, itu dia mati. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Mayat harusnya dikubur di bawah. Di zaman itu bisa juga di gua. Tetapi ditaruh di loteng di atas. Apa maksudnya? Berarti keluarganya, teman-temannya, tanda kutip, naik banding kepada Tuhan. Bukan berarti menuntut atau komplain dengan kecewa, mengeluh, tidak ada gunanya. Tapi mereka memilih untuk berdoa dan minta Tuhan mempertimbangkan keadaan Dorcas atau Tabita yang sudah meninggal di depan mereka, yang sudah kaku mayatnya. Nah, kita juga bisa lakukan yang sama hari ini. Kita bisa naik banding. Kalau jalan ke kanan kiri, sekeliling kita tertutup, kita bisa naik ke atas, masih ada one way up. Through prayer, melalui doa. Sebab roh jahat bisa bekerja, tapi Tuhan bisa mengubah segalanya. 这位姊妹很严重的长短脚，她左右两边差8公分。那刚刚在敬拜的时候，她觉得有热流进到她里面。那现在热流进到她里面，那个是神 Holy Spirit， 那是圣灵。圣灵。And then， 然后所以她现在就可以走路了。来。哦，哈利路亚！从今天开始，我为你祷告，我们为你祷告。这只脚 can grow, the flesh will grow. 你的右脚会长，那个 The 肉会长 muscle, 出来 the muscle 肌 will 肉也 grow 会长出来， because you've not been using it 因为你过去 properly. 没有在使用右脚， It will grow, 它会长出来 but 的。 this one will not. 但 The 是 other one will not. 另外一个不会再继续 So 长 they，will be the same. 所以它会长一模一 In 样。 Jesus' name. 奉主耶稣的名。Pemirsa, mungkin Anda bertanya, roh maut itu sebenarnya apa? Contoh realnya bagaimana? Orang yang kena narkoba contohnya. Sekalipun mereka tidak meninggal dunia langsung mati, tetapi mereka sudah setengah mati. Pagi menjadi seperti malam, malam menjadi seperti pagi. Pikirannya sudah kacau, otaknya sudah mulai rusak karena chemical, karena kimia, dan menjadi orang yang paranoid, curiga melulu, dan tidak mengenal dirinya lagi. Anda bisa lihat bahwa yang bekerja di dalam diri orang-orang ini bukanlah roh-roh jahat biasa. Bukan sekedar roh kekecewaan hati, bukan cuma sekedar sakit penyakit, atau badan nggak enak.
Tapi kita tahu tujuan dari setan, yaitu untuk membunuh mereka. Dan kalau mereka sudah mati, membinasakan mereka ke dalam api neraka. Bersama dengan setiap musuh-musuh Tuhan, iblis yang juga akan dilempar ke sana. Kita bisa melihat mereka sudah tidak ada kehidupan. Di wajahnya aja kelihatan. Tatapan matanya udah hampa dan kosong. Yang bekerja di dalam diri orang-orang seperti ini adalah roh maut. Dan juga saya punya teman yang pernah mengalami kecelakaan yang cukup parah. Tetapi anehnya setelah kecelakaan itu berlalu bertahun-tahun, mereka menjadi begitu trauma, ketakutan, tidak bisa tidur, dan sudah kehilangan gairah hidup. Entah kenapa. Padahal seharusnya itu terjadinya sudah dulu-dulu sekali. Dan mereka juga berusaha melupakannya, ke psikiatris segala, tetapi nggak bisa. Seperti ada suatu kuasa yang mengikat mereka, yang menekan mereka, yang melebihi kekuatan mereka untuk bisa hadapi. Dan saya tidak akan mudah-mudahnya dengan gampang mengatakan ini roh jahat, itu roh jahat, ini setan, itu setan. Kalau itu merupakan tanggung jawab kita, ya kita harus terlebih dahulu laksanakan bagian kita. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, dan mungkin kasus-kasus Anda juga saat ini, ada orang-orang yang menghadapi roh-roh setan secara nyata. Nah, orang-orang ini perlu ditolong. Sebab selangkah lagi, contoh-contoh yang baru saya beri, manusia bisa menjadi gila. Dan tidak sedikit yang sudah jadi gila. Masih hidup, sama setan dijadikan bulan-bulanan, telanjang bulat di luar sana, but they can do nothing. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka dibiarkan left to die, atau dibiarkan sampai meninggal dunia, sampai mati, mengenaskan. Tapi ini kabar baiknya, Tuhan akan bekerja hari ini, lewat Before 30, sebelum 30 menit berakhir, Anda akan menerima mujizat Anda. Kita baca satu Alkitab lagi. Dikatakan di sini, kelanjutan cerita adalah Lida dekat dengan Yope, atau tempat kejadian dari cerita Petrus membangkitkan seorang yang mati bernama Tabita atau Dorcas. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Pertanyaannya, mengapa Petrus? Mengapa mengidolakan manusia? Kalau Tuhan mau bekerjakan tanpa tangan orang juga bisa. Iya betul, tetapi Tuhan juga memilih bekerja lewat murid-murid, hamba-hamba, dan anak-anaknya. Cari orang Kristen yang sungguh-sungguh di komunitas Anda. Cari anak-anak Tuhan yang rendah hati di sekeliling Anda. Minta mereka untuk layani dan doakan. Sebab doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan juga kalau Anda mengenal seorang pendeta yang tulus hati, ya saya ulangi, hamba-hamba Tuhan yang tidak punya motivasi yang salah, bagaimana kita tahu? Kita akan merasakannya. Kalau kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan pasti akan tuntun kita ke jalan yang benar, termasuk orang yang benar. Minta mereka doakan. Sebab ada sesuatu yang akan Tuhan berikan kepada Anda melalui tangan dan pelayanan mereka. Tanpa kecuali juga lewat Before 30 ini. Saya cuman alat, program ini cuman instrumennya Tuhan. Saya percaya kalau Anda kerjasama, sebab Tuhan tidak pernah memaksa, sesuatu akan terjadi. Asal Anda mau, pasti ada jalan keluar. Anda tidak harus pergi ke liang kubur seperti itu. Tuhan akan bekerja. Pemirsa, apa yang terjadi ketika keluarga dan sanak saudara serta teman-teman Dorcas mengundang Rasul Petrus datang ke rumahnya, di mana mereka meletakkan mayat kekasihnya? Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Saya yakin kalau Anda minta tolong dengan orang-orang Kristen yang ada di sekeliling Anda, mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dengan senang hati mereka akan melayani Anda. Setelah sampai di sana, Petrus dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Perhatikan apa yang barusan kita baca. Banyak orang menangis ketika Dorcas mati. Karena itu mungkin untungnya jadi orang baik. Meskipun demikian, kalau Anda tidak merasa diri Anda baik, Tuhan tetap baik dengan Anda. Tuhan tetap mengasihi Anda. Tetapi ini yang terjadi di dalam kasus Dorcas. Ketika dia meninggal dunia, banyak janda-janda yang pernah ditolong, pernah dibuatkan baju. Mereka semuanya berdoa kepada Allah supaya Dorcas dibangkitkan. Kita semua butuh didoakan. Berbahagialah Anda kalau banyak orang mendoakan Anda. Berarti akan terjadi mujizat. Saya nggak percaya kalau banyak doa tidak terjadi apa-apa.
Karena itu minta orang-orang sekeliling Anda, please doakan saya, please doakan saya. Ya, kita minta, kita butuh, tak terkecuali saya sendiri sebagai seorang pendeta, saya juga butuh doa-doa Anda. Kita saling mendoakan. Dan di dalam acara ini juga banyak doa. Tahukah Anda sementara Anda menyaksikan program kami, di balik layar yang tidak kelihatan, ada banyak orang mendoakan Anda supaya Anda mengalami mujizat dalam setengah jam ini saja. Dan saya tahu Tuhan menjawab doa Anda. Tanpa kecuali, Anda yang menyaksikan ini, Anda didoakan oleh seseorang. Nah, mari siapkan hatimu. Sebentar lagi saya akan kembali dan berdoa bagi setiap orang yang mengalami musibah agar Tuhan tolong. 他2008年的时候，因为他的这个背脊骨钙化、深骨刺， calcification, the calcium, the spur in his backbone, 然后他压到他的神经线， and it pressed on his nerve. 所以他的脚就不太能够走路了。 Therefore, he can't walk well, 所以到7年的时候就越来越严重了， and it begins to become more serious. 医生都说没有办法， The doctors say no hope, 只能吃止痛药， can only eat the 要不 painkiller 然就动手术。 or else to have surgery. Do something that you could not do before you came tonight. 几个月前他基本上不能走路， He can't walk. So do something that you could not do before. Come on. 他来的时候已经断了3个，这第3个。 This Okay. is the third. He has broken 2 sticks Come, before. come, sir. You are his wife? Yeah? Are you his wife? Yeah? You come also. Yeah. Wonderful. You know what? Don't touch me yet. I want you to remain. I want you to. Can you go back and give me that wheelchair? Come on. Yeah, can you go back? Go back and get me that wheelchair because I want the devil to be shamed tonight. 你知道今天晚上我要撒旦羞愧。 Yeah? Yeah? Come on, let's clap our hands to Jesus. Come on. 拍掌把一切荣耀归给耶 Hallelujah. 稣。 Hallelujah. Hallelujah. Stop. Hallelujah. Would you stretch your hands? 那请大家举起手来。 Every miracle 每一个神迹 has God's fingerprints on it. 就是有神的指印在当中。 Say to this gentleman, God bless you. 跟这个年轻人说：“神祝福你。 God bless you. God bless you. Hallelujah. 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 Receive the power of the Holy Spirit. 领受圣灵的能力。 Mari pemirsa, 2-3 ayat lagi, lalu kita langsung berdoa dan melihat mujizat terjadi. Ayat 40, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu Petrus berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Wow! Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Mengapa Petrus menyuruh mereka keluar? Tentu ada tujuannya, sebab dia tidak mungkin berlaku tidak sopan. Petrus ingin untuk konsentrasi berdoa. Nah itu poinnya. Doa itu penuh dengan kuasa. Tapi waktu kita berdoa jangan asal-asalan. Kita harus sungguh-sungguh. Dan Petrus meminta supaya yang lainnya yang cuma ingin melihat, menyaksikan, curious, ingin tahu, untuk tidak mengganggu. Mungkin Anda berada dimanapun Anda berada sekarang, sebentar lagi kita berdoa. Jangan usir orang keluar. Apalagi kalau itu rumah orang. Cukup Anda konsentrasi saja. Tuhan pasti akan bekerja. Amin. Nah, kalau Anda sudah siap, Anda cukup mengulurkan tangan Anda kepada saya, dan saya mengulurkan tangan Anda kepada Anda. Kita kontak iman sama-sama, dan ketika kita berdoa, kita akan patahkan dan kalahkan setiap roh maut yang sekarang sedang menyerang dan sedang membelenggu Anda. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Ulurkan tangan ke depan seperti ini, dan kita akan cari wajah Tuhan sekarang. Dan saya percaya Tuhan akan menunjukkan sesuatu. Setiap kali syuting doa seperti ini, saya tidak ada kata-kata yang saya atur atau sesuatu yang saya sudah persiapkan. Sebentar lagi, berapa detik lagi Tuhan pasti menunjukkan sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terulur ke depan di layar televisi, dan hamba percaya Engkau melihatnya live sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk setiap pemirsa.
yang mengalami musibah khususnya, yang hidupnya gelisah, yang seperti seolah-olah sudah tidak punya gairah hidup, tujuan hidup, sudah setengah mati, hidup tetapi tidak punya tujuan. Tuhan Yesus, sekarang Kau bekerja. Terima kasih Tuhan. Pemirsa, Tuhan menunjukkan sesuatu pada saya. Ada orang-orang yang trauma atas sebuah kecelakaan. Saya tidak tahu kecelakaan apa, bisa kecelakaan mobil, kecelakaan jatuh. Oh, saya lihat ada yang jatuh dan sekarang sakit. Tetapi sejak hari itu selalu ada rasa takut yang menghantui. Saya tidak tahu Anda jatuh dari apa, tetapi setelah itu hidup Anda tidak pernah sama lagi. Sakitnya udah hilang, tetapi traumanya masih. Di dalam nama Yesus, angkat segala ketakutan bukan dari Tuhan. Aku usir di dalam nama Yesus, aku ucapkan damai sejahtera. Aku berdoa untuk setiap orang yang sakit jiwa. Ada orang yang sakit jiwa yang tidak secara langsung menonton ini, tetapi mulai hari ini keluarga Anda, itu keluarga Anda, dan mulai hari ini dia akan mulai recognize you, mulai akan mengenali orang, mengenali peristiwa. Waktu Anda lihat itu terjadi, jangan anggap itu kebetulan, bukan seolah-olah seperti korslet gitu atau seperti tiba-tiba dia ingat cuman asal-asalan, bukan. Itu Tuhan yang bekerja. Dia mulai ingat orang, ingat kejadian, ajak dia bicara dan tumpangkan tangan Anda kepada kekasih Anda itu di dalam nama Yesus, maka dia akan sembuh secara sempurna. Aku berdoa untuk setiap orang yang mengalami gangguan jiwa di dalam nama Yesus, sembuh saat ini juga. Saya diberitahu Tuhan barusan, orang-orang yang kena narkoba, ketika menyaksikan ini, setiap orang yang dibelenggu dengan obat-obatan terlarang, ketika menonton acara ini, Anda merasa seperti ada sesuatu yang dingin. Kalau Anda ingin sekali memanfaatkan barang-barang terlarang itu, Anda kadang-kadang merasa panas di tubuh, seperti orang yang tidak tahan, gemetaran, tetapi sekarang ada kuasa yang sebaliknya. The opposite power and force, kekuatan yang bertolak belakangan, yang lebih besar, yaitu kekuatan kuasa Roh Kudus sekarang juga yang bekerja di dalam tubuh Anda. Anda bukan didetox dengan obat dan dengan usaha manusia, tetapi oleh Roh Kudus. Terimalah sekarang. Anda merasakan seperti ada sesuatu yang dingin mengalir dan naik turun, itu bukan kebetulan, sebab saya sekarang merasakannya, itu Roh Kudus. Terimalah kepembebasan. Dalam nama Yesus aku patahkan setiap roh narkoba, setiap roh maut itu. Terima kasih Tuhan. Ada orang-orang yang susah tidur, harus pakai pil-pil, dan itu pun tidak tentu tidur, malah justru seperti gentayangan rasanya. Orang itu saya sebut sekarang, saya tidak tahu nama Anda, tapi Tuhan mengenal Anda. Sekarang juga terima pembebasanmu. Malam ini Anda akan tidur layaknya seorang bayi. Terimalah semua mujizat ini, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena setengah jam tidak cukup untuk bisa mengcover semua, tetapi Tuhan cukup besar untuk mengenal kita semuanya. Terimalah mujizat ini di dalam nama Yesus, dan mulai sekarang roh maut sudah dikalahkan. Pemirsa, saya percaya Anda sudah mengalami sesuatu dengan Tuhan. Jangan biarkan kami menebak-nebak, sebab semua yang tadi saya lihat, yang saya rasakan, yang saya terima, semua itu dari iman. Dan saya tahu Tuhan sedang bekerja, tapi please beritahu kami, supaya kami yang selalu menayangkan ini betul-betul dikuatkan. Karena kami tidak melakukan ini untuk agenda apa-apa, kecuali untuk pemirsa yang membutuhkan. Tolong beritahu kami, tolong hubungi kami, dan saya percaya kalau kami dikuatkan, tayangan ini terus berada di hadapan Anda. Lebih banyak orang lagi, dan tidak terkecuali keluarga Anda yang akan dibebaskan suatu hari nanti. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Saya mengasihi Anda di dalam kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus,